Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Ali dengan NIM 877572139 dari jurusan PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Pendidikan dan filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling memengaruhi dan saling memperkuat. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah, ilmiah, dan bernilai, sedangkan pendidikan membantu mengembangkan pemikiran filsafat ilmu agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan manusia. Pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Dalam filsafat ilmu terdapat tiga kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas hakikat suatu ilmu. Dalam pendidikan, ontologi membantu menjawab pertanyaan, apa sebenarnya pendidikan itu? Apakah pendidikan hanya proses transfer ilmu atau juga pembentukan karakter dan kemanusiaan? Melalui kajian ontologi, pendidikan dipahami bukan sekadar kegiatan mengajar, tetapi proses memanusiakan manusia. Selanjutnya, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh. Dalam pendidikan, epistemologi membantu menentukan metode pembelajaran, penelitian, dan cara memperoleh pengetahuan yang benar. Karena itu, pendidikan tidak boleh dilakukan secara asal, tetapi harus berdasarkan teori, data, dan pendekatan ilmiah. Kemudian, aksiologi membahas nilai dan manfaat ilmu. Pendidikan tidak hanya mengejar kecerdasan akademik, tetapi juga nilai moral, etika, tanggung jawab, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap memiliki arah dan nilai kemanusiaan. Yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Pendidikan yang baik melahirkan manusia yang kritis, reflektif, dan terbuka terhadap perubahan. Dari proses pendidikan inilah muncul berbagai pemikiran baru yang memperkaya filsafat ilmu. Contohnya, perkembangan teknologi digital dalam pendidikan menimbulkan pertanyaan filsafat baru seperti bagaimana etika penggunaan kecerdasan buatan dalam pembelajaran, apakah teknologi dapat menggantikan peran guru, dan bagaimana menjaga nilai kemanusiaan di tengah perkembangan digital. Ketiga, mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Hal ini karena filsafat ilmu mampu melihat masalah pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Misalnya, ketika terjadi masalah rendahnya kualitas pembelajaran, ontologi digunakan untuk mempertanyakan hakikat tujuan pendidikan yang sebenarnya. Epistemologi digunakan untuk menganalisis apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah tepat, sedangkan aksiologi digunakan untuk melihat apakah pendidikan sudah memberikan manfaat dan nilai bagi peserta didik. Yang keempat, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Salah satu contohnya adalah
kurikulum merdeka. Kurikulum ini lahir dari pemikiran bahwa setiap peserta didik memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Secara ontologis, peserta didik dipandang sebagai manusia yang unik dan aktif. Secara epistemologis, pembelajaran dilakukan melalui pengalaman, proyek, dan eksplorasi. Sedangkan secara aksiologis, pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Contoh lainnya adalah penerapan pembelajaran reflektif, di mana siswa tidak hanya menghafal materi, tetapi juga diajak memahami makna pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki peran penting dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, terarah, dan bernilai. Sebaliknya, pendidikan juga memperkaya perkembangan filsafat ilmu melalui berbagai persoalan dan perubahan sosial yang terjadi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.